Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amr Ramzami, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum mengenai ekosistem darat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami yaitu adalah hutan. Kemudian untuk ekosistem buatan adalah perkebunan. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan buatan. Tujuan pengamatan hari ini ialah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Alat dan bahan yang saya siapkan pada kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama alat tulis dan lembar pengamatan. Yang kedua yaitu saya menggunakan aplikasi barometer. Yang ketiga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir untuk kaca pembesar karena saya tidak punya, jadi kita akan mengamatinya secara langsung. Pertama, kita akan mengamati ekosistem darat alami, yaitu adalah hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan ini, antara lain kondisi cahayanya yang cukup. Untuk suhunya menggunakan aplikasi barometer, yaitu adalah 31 derajat Celcius. Kemudian jenis tanahnya gambut dan subur. Anginnya semilir, serta keadaan airnya yang cukup banyak. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, di sini saya menemukan pohon gandaria atau bahasa daerah kaminya itu adalah tumbuhan raman. Kedua, di sini saya menemukan tumbuhan paku-pakuan. Dan di sini saya juga menemukan pohon karet atau bahasa daerah kaminya adalah pohon balam. Keempat, saya menemukan pohon ara atau bahasa daerah kaminya itu adalah kayu ara. Lihat ini batangnya, pohonnya begitu besar. Dan terakhir saya menjumpai tumbuhan akarsia. Dan di hutan ini masih banyak sekali tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang bisa dapat kita temukan. Kelima tumbuhan yang saya jumpai tadi saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain itu, ada beberapa tanaman juga yang membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di hutan ini. Di sini saya menjumpai hewan berjenis reptil yaitu kadal kecil. Di sini bisa teman-teman lihat kadal kecil atau bahasa daerah kaminya mengkarung. Ukurannya begitu, langsung masuk ke dalam lubang. Di dalam hutan ini saya menemukan beberapa jenis hewan seperti tupai, monyet, kemudian tadi juga ada ular dan beberapa jenis burung termasuk burung tanah. Akan tetapi sangat sulit untuk mendekatinya, apalagi mau merekam, karena di dalam hutan ini ekosistemnya sangat terjaga sekali sehingga hewan-hewan tersebut begitu liar atau begitu gesit. Hewan-hewan di dalam hutan yang saya jumpai, hewan-hewan di dalam hutan ini juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya.
Mereka membutuhkan air, kemudian oksigen dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu juga terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang saya temukan yaitu adalah cacing. Rekan-rekan bisa lihat di sini saya telah menemukan beberapa cacing. Jadi cacing ini termasuk dekomposer di dalam ekosistem hutan ini, yaitu sebagai pengurai. Terakhir, untuk dekomposer atau pengurai di dalam ekosistem hutan ini saya menemukan juga yaitu adalah jamur. Jadi jamur ini juga termasuk dekomposer atau pengurai di dalam ekosistem hutan ini. Selanjutnya kita akan mengamati ekosistem darat buatan, yaitu perkebunan. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahaya di perkebunan ini sangat terik sekali. Untuk suhunya saya menggunakan aplikasi barometer. Untuk suhunya itu mencapai 33 derajat Celcius. Untuk tanahnya agak sedikit kering, sedangkan angin agak kencang, sangat kencang sekali di daerah perkebunan ini, dan kondisi airnya tidak terlalu banyak. Adapun komponen biotik yang saya temukan pada ekosistem perkebunan ini, yang pertama yaitu di sini banyak sekali tumbuhan nanas, kemudian juga ada sawit, ketiga juga ada jagung, keempat banyak sekali di sini di perkebunan ini yaitu rumputan, dan yang terakhir di sini juga ada tumbuhan ubi jalar. Semua tanaman ini saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana tumbuhan ini membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik ada di perkebunan ini yaitu jenis-jenis hewan seperti belalang. Di sini banyak sekali ditemukan belalang, serta capung. Kemudian juga ada walang sangin, dan juga banyak sekali jenis-jenis burung seperti burung kutilang, burung terkukur, dan sebagainya. Adapun dekomposer atau pengurai yang saya temukan di ekosistem darat buatan ini atau perkebunan ini, yaitu sama dengan ekosistem darat alami tadi, yaitu cacing dan juga jamur. Mungkin itu saja kegiatan praktikum pada pagi hari ini. Saya Amran Zamzami. Saya akhiri kegiatan praktikum ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.